Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Rabb semesta alam atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam acara sosialisasi PPDB alih jenjang tahun penerimaan 2022-2023. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Kepala Bidang Pendidikan, kepada Kepala SMA Al-Minhaj, dan kepada Ketua PSB tahun penerimaan 2022-2023. Dan yang saya cintai dan saya banggakan kepada seluruh tamu undangan, para wali santri dan santriwati kelas 9A sampai dengan 9F pada tahun ini. Kita memasuki angkatan ke-6. Salawat beriring salam marilah senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, tabi'in, asba'ut tabi'in, serta kepada kita semuanya yang senantiasa berada di atas manhaj beliau hingga yaumil akhir. Bapak dan Ibu para hadirin semuanya, izinkan saya memberikan atau membacakan, memandu pada acara kesempatan pagi hari ini, ya. Insya Allah sosialisasi alih jenjang SMK Al-Minhaj Taman Sari ke SMA Al-Minhaj Taman Sari tahun penerimaan 2022-2023 ini ada 4 agenda nanti akan disampaikan, ya. Yang pertama saya akan sampaikan hasil angket sementara, ya, yang telah kita sebarkan. Kemudian yang kedua, sosialisasi program umum dan pembiayaan, ini yang nanti akan disampaikan oleh Kepala SMA Ustaz Ribut MPD Hafizahullah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, sosialisasi program unggulan khusus yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Pendidikan Al-Ustaz Sufyani LC Hafizahullah Ta'ala. Kemudian yang keempat ada sosialisasi alur PPDB yang akan disampaikan oleh Ketua PSB atau PPDB pada tahun ini dengan Ustadz Zainul Arifin SPDI Hafizahullah Ta'ala. Ya, kita untuk menghemat waktu kita akan masuk ke poin yang pertama, ya, hasil angket sementara, ya, Bapak dan Ibu semuanya. Hasil angket sementara bisa, mudah-mudahan ini bisa terlihat di layarnya, ya. Mohon yang lain di mute dulu, ya, yang lain peserta di mute dulu. Ya, di sini kita lihat hasil angket sementara, ya, hasil angket yang kita sebarkan pada terakhir tanggal 6 bulan 9 tahun 2021, ya, cut off-nya itu kemarin jam 12 siang dengan hasil 82,1% lanjut dan 17,9% tidak lanjut, ya, dengan responden sebanyak 156. Jumlah siswa kita yang seharusnya adalah 196 dan belum mengisi angket sekitar 40 orang yang belum mengisi angket. Ini merupakan hasil angket sementara, ya, update alih jenjang. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, mohon mute yang titipan yang lain, ya, agar nanti informasinya bisa tersampaikan. Alhamdulillah pada hari Jumat kemarin 10 September 2021 kita telah mensosialisasikan persiapan tes penjurusan atau tes diagnostik kepada putra dan putri kita, ya, kepada putra dan putri kita baik Banin maupun Banat. Alhamdulillah sudah disampaikan oleh tim SMA, ya, oleh Ustadz Gufron, Ustadz Abdullah Ribut, Ustadz Rida, ya, sudah disampaikan. Nah, hari ini merupakan sosialisasi kepada Bapak dan Ibu semua selaku wali santrinya, ya. Mungkin itu pendahuluan dari saya selaku kepala SMP yang
beberapa pekan lalu mengedarkan angket ya persiapan untuk alih jenjang dari SMP ke SMA. Untuk lebih jelasnya pembiayaan, kemudian program-program apa saja yang nanti akan dilaksanakan di SMA Al-Minhaj, kemudian program unggulan, alur pendaftaran PSB dan sebagainya akan disampaikan oleh beberapa narasumber nanti beberapa menit ke depan ya. Mungkin itu saja dari Ana, dan sekarang kita akan masuk ke poin yang pertama yang yakni sosialisasi program umum dan pembiayaan yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Ribuk MPD Kepala SMA Al-Minhaj. Waktu dan tempat kami persilakan. Abdul Ribuk. 78 orang ini masih banyak yang nggak. Ya, Ustadz Abdul Ribuk bisa. Nggak jelas Ustaz suaranya apa Wan? Apaan Ustaz? Nggak kedengeran suaranya Ustaz. Masih di unmute kayaknya itu. Abdullah, untuk suaranya apa Ustaz Abdullah? Suaranya di unmute dulu Ustaz Abdullah. Ana ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari masih memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat. Salah satu nikmat yang perlu kita syukuri yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, yang insya Allah dengan kedua nikmat ini, dengan nikmat kita di yaumul akhir nanti. Dan kemudian jazakallahu khairan kepada Ustadz Suherman MPD ya, selaku Kepala Sekolah SMP yang sudah memfasilitasi, yang sudah mengkoordinasikan sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu di sini, bisa mensosialisasikan program-program yang ada di SMA. Tak lupa pula, Anda ucapkan jazakallahu khairan kepada Kabak yang pada kesempatan ini berkenan hadir bergabung dengan kita dan akan menjelaskan latnah diniyah ya, yang insya Allah nanti akan jadi program buat putra-putri kita. Yang terakhir tak lupa pula mengucapkan terima kasih yang sudah berkenan menyempatkan untuk menghadiri kegiatan ini. Yang ingin Anda sampaikan yang pertama adalah sekilas tentang SMA Al-Minhaj ya. SMA Al-Minhaj insya Allah kita sudah meluluskan 7 angkatan. Dalam perjalanannya, alhamdulillah kita selalu berusaha untuk memperbaiki, untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan mutu lulusan kita. Terutama kita berusaha ya, yang utama adalah memperbaiki adab. Yang ingin kita capai adalah dakwah sebenarnya di sini. Walaupun dakwah itu nanti pada akhirnya setiap individu akan memilih jalan dakwah di mana. Dan SMA Al-Minhaj sebenarnya dari awal kita berdiri memfasilitasi 2 jurusan atau 2 peminatan yang utama ya, yaitu peminatan yang ingin ke diniyah atau ulumul syar'i, yang ingin ke Libya atau jamiah-jamiah Islamiyah baik di dalam maupun di luar negeri.
Kemudian juga SMA Al-Minhaj juga berusaha semaksimal mungkin ya di dua sisi ini untuk memfasilitasi juga santri-santri di dunia umum akan berdakwah dari dunianya. Ini juga insya Allah kita usahakan, kita maksimalkan ya. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillah perkembangan dari tahun ke tahun SMA Al-Minhaj, masya Allah ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita sudah bisa mengantarkan beberapa putra-putri kita banyak sebenarnya untuk mencapai cita-citanya, baik di umum maupun di dunia. Ada yang alhamdulillah sudah sampai di Sudan, ada yang ada di Timur Tengah ya, ada beberapa, kemudian di Libya. Tahun ini alhamdulillah yang banat 2 orang di Libya. Kemudian yang di PTN pun alhamdulillah setiap tahun kita ada. Setiap tahun alhamdulillah SMA Al-Minhaj selalu ada yang bisa masuk ke SPM PTN. Nah, ini patut kita syukuri ya, berkat Allah Ta'ala tentunya. Ini menjadi, nah kemudian untuk hari ini, yang ingin Anda sampaikan adalah bagaimana kita, karena kelas 9 yang sekarang ini adalah bagian dari program Al-Minhaj 6 tahun sebenarnya, Umi Abi. Jadi Umi dan Abi waktu itu pasti sudah masuk program Al-Minhaj 6 tahun. Sehingga dibagi ini membuat kurikulum itu berlanjut. Kurikulum itu berlanjut ya, dari SMP ke SMA itu berlanjut, berjenjang dan berlanjut. Nah makanya kami di SMA ini mempersiapkan beberapa hadapi hal ini untuk kita lakukan, yaitu dengan salah satu lembaga ya, lembaga pendidikan juga, untuk melakukan diagnostik, tes diagnosis. Nanti akan kita lakukan insya Allah siang ini ya, bagi anak-anak yang sudah terdaftar. Dan lembaga yang kita ajak kerjasama adalah Trimagama, jadi independen, lembaga dari luar yang independen dan insya Allah berkompetensi ini, sehingga tidak ada subjektivitas. Mudah-mudahan ini objektif. Tujuannya apa? Tujuannya pertama, punya bakat atau dari potensial akademik, kemampuan dasarnya, apakah dia condong ke sains, apakah dia condong atau misalkan condong ke ilmu-ilmu sosial. Kognitifnya itu ada di level berapa. Sehingga dengan hasil ini, instrumen untuk membantu putra-putri Bapak Ibu menentukan jurusan pilihannya. Jangan sampai begini, soalnya dari passionnya, dari kemampuan sama ininya, kita lihat putra-putri kita ini, putra kita misalnya, dia condongnya sebenarnya ke ilmu-ilmu sosial misalnya. Ilmu sosial kita paksakan dia di eksak. Nah ini juga tidak akan berhasil. Karena memang setiap orang punya passion masing-masing, punya bakat masing-masing, punya minat masing-masing, dan kemampuan dasarnya itu bisa jadi punya warna masing-masing. Itulah yang faktor yang sangat berpengaruh sebenarnya terhadap keberhasilan sebuah pendidikan. Bisa jadi misalnya putra-putri Bapak Ibu ini yang tesnya bagus, tapi ternyata kalau kita lihat dari minatnya yang berkembang, dia sebenarnya lebih condong ke kemampuan yang sosialnya. Ini juga nggak bisa kita paksa dia masuk ke eksak. Atau sebaliknya, dia hebat gitu. Ketika menghafal cepat sekali, ketika kemudian insya Allah sampai hafal 30 juz dan segala macamnya, tapi ternyata dia ini kesulitan di eksak. Dan ini juga nggak bisa kita pindahkan ke eksak misalkan. Atau sebaliknya, ada juga ya, mungkin ini juga kita akan coba ini kan, anak yang jago di eksak,
kemampuan kognitifnya tinggi, EQ-nya tinggi, kalau kita taruh di sosial itu nggak bagus, pasti nggak akan berkembang dia gitu. Karena memang dia tipenya adalah tipe seorang yang memahami dan menganalisa, bukan tipe orang yang menghafal. Tapi kita taruh di apa? Misalkan dia minatnya di kelas diniyah nanti atau apa namanya itu, di sesuai Islamiyah insya Allah ya namanya, nanti lagi kita rumuskan lagi. Itu biasanya berhasil. Itu kita punya pengalaman beberapa kali ya. Ada anak dari SMP umum, tapi memang karena dia IQ-nya tinggi, ternyata di ujungnya ketika kelas 3 dia justru ranking 1. Kenapa? Karena memang dia punya bahan baku bahasa ininya ya, bahan baku punya modal yang cukup untuk masuk ke sana. Inilah pentingnya kita mengadakan sebuah tes diagnostik atau tes potensial akademik. Sehingga kita bahasa ininya tidak menyesatkan anak gitu. Jadi supaya anak-anak ini sudah menyadari, oh saya kemampuannya di mana. Berarti saya akan mengambil jalur sana gitu. Nah, itu tentunya kita sesuaikan juga nanti dari minatnya juga ya. Tentunya kita juga akan mengadakan pendampingan kepada putra-putri Bapak Ibu nantinya ketika menentukan pilihan. Nah, tahapan-tahapan yang akan melakukan sosialisasi tes potensial akademik ya, yang itu nanti akan muncul diagnosanya. Kemudian juga kita akan kepada putra-putri Bapak Ibu, kita akan insya Allah akan kita tanya nanti satu-satu, antum sebenarnya minatnya kemana gitu. Dari hasil tadi kita akan, insya Allah hasilnya juga akan kita share ke wali santri ya, insya Allah satu orang akan kita share ke wali santri juga. Dan tentunya setelah kita observasi dengan santri ya, dengan putra-putri Bapak Ibu, kita juga akan sampaikan nanti hasilnya ke umi dan abinya. Akan berkoordinasi dengan wali santrinya, dari abi seperti ini misalnya. Putra-putri umi dan abi kayaknya lebih condong kita tempatkan di misalkan apakah di Rosa Islamiyah atau IPS atau IPA. Nah, sebelum kita ini ya, ini prosesnya. Kemudian mungkin anak kasih gambaran ya, tahun depan insya Allah, baik di Panin maupun di Panat, ada IPA, ada IPS, kemudian ada di Rosa Islamiyah yang nanti insya Allah, yang di Rosa Islamiyah ini khusus nanti Ustadz Supiani yang akan memaparkan ya, akan memaparkan tujuannya, kurikulumnya, dan nanti arahnya kemana insya Allah beliau nanti yang akan menyampaikan. Nah, jurusan yang kedua jurusan yang Anda sebutkan di atas ya, IPA sama IPS itu mungkin nggak asing lagi ya. Jurusan standar di SMA yang tujuan utamanya ya tujuannya ialah memfasilitasi putra-putri Bapak Ibu yang memang punya minat berkiprah di dunia umum. Berkiprah misalkan menjadi seorang pengusaha, berarti dia masuk IPS nanti. Dia akan mempelajari bagaimana ekonomi, ya kan? Bagaimana akuntansinya, gitu. Itu ada di situ nanti. Ya, walaupun dia IPA IPS, standar di pesantren itu yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali, diantaranya tentang adab, tentang akidah, tentang fikih, ya, dan beberapa ilmu-ilmu syariah, ilmu syariah yang menjadi dasar ya dari seorang muslim yang wajib dikuasai seorang muslim. Ketika dia mau berdakwah kan minimal dia punya ilmu. Jangan sampai nanti ketika di luar dia bisa menyesatkan nanti, bisa menyesatkan orang lain. Standar itu tetap kita terapkan ya. Jadi standar biar sebagai seorang muslim yang kafah ya, memahami tentang agama Islam ini secara menyeluruh supaya dia nggak sesat. Nah, itu IPA IPS. Nah, IPA IPS programnya mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya ke depannya. Kemudian juga kita memang sudah bekerja sama dengan bintang pelajar ya kalau yang jurusan yang ini untuk mengantarkan nanti untuk mengarahkan
banyak ketika ingin melanjutkan ke jenjang kuliah. Nah, ini ada 2 jalur ya, ada SBMPTN, seleksi yang pakai ujian, ada yang SNMPTN, seleksi nilai raport. Itu pun kita lakukan. Kita lakukan dengan cara apa? Dengan dari kelas 10 sampai kelas 12 semester 1 atau 5 semester di awal. Ini tanpa tes ya. Tanpa tes, nanti kita yang akan mengolah nilainya, kita yang akan mengupload, memproses di datanya, dan Bapak Ibu tinggal memilih jurusan dan universitas. Itu kita bantu nanti dengan diagnostik atau dengan analisa nilai putra putri Bapak Ibu ini cocoknya nanti 80% dia bisa masuk ke PTN mana, jurusan apa. Itu pun kita bantu sampai di kelas 12 terus kita bantu sampai di sana yang ini. Nah, sama yang dinia juga kita akan bantu sampai mendaftarkan, kemudian mengarahkan. Insya Allah sama, kita dua-duanya kita usahakan bantu. Kita mengadakan daurahnya, persiapan Libya, segala macamnya, insya Allah itu kita adakan juga di SMA Al-Minhad. Nah ini mungkin sekilas pandang dulu ya tentang SMA Al-Minhad ini, dan mudah-mudahan bagi Bapak Ibu Umi Abi ya yang mungkin belum sempat ya, belum mendapatkan informasi ini menjadi bahan minimal menjadi bahan pertimbangan ya. Kemudian mungkin yang terakhir ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Irman, terkait masalah pembiayaan ya. Insya Allah nanti detailnya akan disampaikan oleh Pak Zen, bahwasanya alih jenjang sekarang ini tidak akan sama dengan alih di awal memang sudah akadnya kita SMP itu lanjut ke SMA. Jadi pada pembiayaan yang harus diselesaikan hanya kebutuhan dasarnya saja, yaitu apa? Seragam, kemudian buku, kemudian UTS UAS, kemudian akan diberikan kasur yang baru, kasur, spray dan segala macamnya. Hanya biaya ini aja Umi Abi ya. Orang tua yang akan alih jenjang. Kisarannya kalau nggak salah anak kemarin nanti saya baca ya detailnya berapa rinciannya itu sekitar 6 jutaan, 6.400.000 atau 6.500.000-an. Itu total biaya untuk alih jenjang. Itu udah plus SPP bulan Juli kalau anak ini ya. Insya Allah kalau anak salah nanti bisa dikoreksi sama Pak Jen. Nah itu yang bisa anak sampaikan. Dan sekali lagi anak harapkan ya, bagi yang memang belum sempat kemarin mengisi link yang sudah disebarkan oleh Ustadz Herman, itu secepatnya ya, kita tunggu secepatnya. Jangan sampai kan sebenarnya bangku SMA Al-Minhad ini diprioritaskan buat anak-anak kita dari SMP. 105 di Banin, 105 di Banat. Nah ini sebenarnya prioritasnya untuk SMP Al-Minhad dulu semuanya. Akan tetapi nanti ketika sudah kita data ya sampai maksimal sampai akhir bulan ini, kemudian ternyata memang sudah tidak ada yang merespon, itu berarti kan sudah dianggap memang tidak diambil ya, haknya tidak diambil di SMA Al-Minhad, maka kita akan memberikan itu, akan menawarkan itu kepada orang yang dari luar atau calon santri yang kepada wali santri yang hadir untuk memberitahukan mungkin kepada rekan-rekannya, kenalannya yang hari ini qadarullah belum bisa bergabung dengan kita. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini bisa memberikan gambaran dan pencerahan kepada Umi Abi semuanya. Dan yang utama sih kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa yang kita lakukan ini karena tujuan kita satu ya, untuk bisa menghasilkan atau bisa mendidik putra-putri kita, generasi Islam ini menjadi pendakwah-pendakwah yang tangguh di tahun-tahun yang akan datang, sehingga dakwah sunnah ini, dakwah yang hak ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW ya. Allah sudah perintahkan itu bisa tegak
Ana berharap ke depannya SMA Al-Minhat ini semakin baik, kemudian support dari semua rekan, dari semua wali santri, sehingga tujuan kita bisa tercapai tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Abdullah Ribut MPD Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah cukup jelas ya, terang benderang atas apa yang disampaikan oleh beliau kaitan dengan program-program yang akan nanti didapatkan ketika putra dan putri, bapak dan ibu semuanya melakukan adik jenjang. Seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwasanya prioritas utama adalah lulusan dari kita ya. Jadi kita tidak ingin mengulangi hal yang serupa di tahun-tahun sebelumnya ketika kita sudah memberikan warning terus-terusan ya, bahkan Ana juga di grup ya, terus-terusan membaweli. Ana mohon maaf kepada Bapak dan Ibu semuanya, karena ya itu dia terkadang setelah ditutup barulah merasakan bahwasanya terlambat gitu ya. Jadi oleh karena itu hal-hal seperti ini untuk tahun ini mudah-mudahan tidak terulang kembali gitu. Nah, saat ini yang mendaftar, yang hadir itu sudah hampir setengahnya lebih ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu wali santri khususnya kelas 9. Untuk menghemat waktu, saat ini kita akan masuk ke sesi yang kedua ya. Sesi yang kedua yakni sesi yang kedua ya, sesi yang ketiga yaitu sosialisasi program umum. Yang selanjutnya ya. Sosialisasi yang ketiga. Nah, sosialisasi program unggulan sebetulnya ini oleh Ustadz Sufiani sebagai Kabid Kepala Bidang Pendidikan. Ya, waktu dan tempat kami persilakan. Ustadz Sufiani silakan. Untuk Ustadz Herman bisa jadikan anak host. Ini. Fadal Ustaz, silakan. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa illa billah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Sekolah SMP sahabat Ustadz Herman Hafizahullah yang telah memfasilitasi kami untuk saling menyapa antara ma'had dengan wali santri ya kelas 9. Jazakumullah khairan untuk sosialisasi penjurusan. Demikian pula kepada kepala sekolah SMA yang telah menyampaikan tadi program beliau. Dan pada hari ini saya ucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran para wali santri semua. Sama kita bisa bertatap muka untuk sosialisasi penjurusan SMA. Langsung saja untuk menghemat waktu pada hari ini sesuai dengan apa yang diberikan kepada saya waktu untuk menjelaskan terlebih khusus tentang jurusan terbaru ya yang kita akan bentuk pada tahun depan. Nah, sebenarnya sudah dijelaskan oleh kepala sekolah tadi. Pesantren mempunyai 2 konsentrasi pendidikan. Yang pertama kepada umum, yang kedua kepada diniyah. Maka sudah jelas diketahui jurusan yang akan diambil adalah jurusan IPA. Ini sebelumnya ya, tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua jurusan diniyah, maka jurusan bahasa.
yang mana tahun sekarang ini dirubah menjadi jurusan IPS. Nah, ini sempat juga kebingungan di wali santri ataupun santri IPS ini, menyebabkan beberapa wali santri ini kebingungan ya. Maka oleh sebab ini kita akan jelaskan apa saja jurusan dan isinya bagaimana ya, kurikulumnya seperti apa. Apa saja jurusan. Di sini kita bisa lihat di sini jurusan yang ada. Yang pertama ini tahun depan ya, 2022 2023. Yang pertama adalah jurusan IPA ya. Ini sudah jelas orientasinya kepada sebagai perawat dan seterusnya, tenaga kesehatan, maka mengambil jurusan ini. Yang kedua, jurusan Dirasat Islamiyah. Nah, yang inilah jurusan yang kita akan bentuk baru, yang mana dia juga sebenarnya di bawah Dignas ya. Nah, kemudian di bawah Dignas namanya di dalam kita rubah menjadi Dirasat Islamiyah untuk memperjelas bahwasanya ini adalah jurusan diniyah dan konsentrasinya adalah masalah-masalah diniyah, ilmu-ilmu diniyah, walaupun juga dipelajari masalah-masalah umum ya, pelajaran-pelajaran umum. Nah, untuk kediknasan, Dignas jurusannya sebenarnya namanya adalah jurusan bahasa. Di luar urusan kediknas, kita namanya adalah jurusan bahasa, sedangkan kemudian yang ketiga adalah jurusan IPS. Jurusan IPS, ilmu sosial. Baik, di sini saya jelaskan penjelasan pembentukan jurusan Dirasat Islamiyah, penjelasan tujuan ya. Di sini programnya adalah pembentukan jurusan Dirasat Islamiyah dan tujuan yang pertama adalah meningkatkan kualitas jurusan diniyah dengan mengkonsentrasikan kepada pelajaran diniyah. Jadi konsentrasi yang lebih banyak nanti adalah pelajaran diniyah. Yang kedua, meringankan beban belajar santri. Ya, karena pelajaran diniyah seperti sekarang dan sebelumnya, jurusan bahasa atau jurusan IPS yang ada sekarang, ini sangat banyak ya. Banyak pelajaran sehingga konsentrasinya anak ini terpecah dan mereka rata-rata mengatakan keberatan dengan pelajaran yang sangat banyak dengan bobot pelajaran yang juga berat. Dan yang ketiga adalah memperjelas identitas jurusan agar lebih terarah dan terorganisir. Ya, tadi berapa banyak juga orang tua yang salah, oh ini jurusannya tidak ada jurusan diniyah lagi nih. Jurusan bahasa hilang misalkan. Berubah jurusan IPS. Nah, IPS tahun ini ada jurusan diniyah itu sendiri. Kemudian tersebut diharapkan dapat memacu semangat santri dan wali santri yang memiliki minat terhadap bidang diniyah, yaitu jurusan diniyah. Adapun indikator keberhasilan, yang pertama meningkatnya kualitas, adalah meningkatnya kualitas jurusan ya. Kualitas jurusan diniyah itu semakin membaik ya, semakin merosot, walaupun memang untuk sekarang dan tahun sebelumnya kita mengetahui kualitas berturun dikarenakan memang pelajaran banyak kita lakukan terlalu banyak mapel ya, sehingga mereka konsentrasinya pecah semua. Dan yang terakhir adalah terarahnya santri jurusan yang diminati. Mereka tahu ini jurusan dia, gitu. Saya ingin masuk ke sini. Ini jurusan umum, mereka akan masuk ke sini dan seterusnya. Jadi, namanya kita perjelas untuk di dalam Dirasat Islamiyah, adapun Dignas ini mendapatkan ijazah dari Dignas. Baik, kita jelaskan sedikit saja tentang masalah IPA ya. Nah, di sini ada 15 mata pelajaran atau 16 ya kurang lebih, dengan PPKN sama saja. Pun diajarkan sama ya, diajarkan ada waktu-waktunya. Karena saking banyaknya pelajaran ini, kita satu pekannya 48 jam. Ini untuk IPA, bahasa Arab, Imla, Nahwu dan seterusnya. Kemudian untuk pelajaran umumnya tadi sesuai dengan yang dibutuhkan di jurusan ini. Ya, kita membagi jurusan ya, sebelum ini jurusan yang tadi ya, kita balik sebentar.
kita harapkan dari tiga jurusan ini menghasilkan target-target maksimal. Kita sudah bicarakan ini pun hasil dari raker ya, rapat kerja tahunan kita, bahwa kita ingin Minhaj ini mempunyai wajah khusus. Kekhususan yang pertama yang ke umum IPA, kemudian Dirasat Islamiyah, Diniyah, dan IPS, dan masing-masing kita menginginkan hasil yang maksimal. Di umumnya mereka diterima di perguruan ini dan ini ya. Kemudian yang di Dirasat Islamiyah yang diniyahnya pun demikian, kita ingin maksimal ya, dan IPS-nya pun demikian. Maka oleh sebab itu kita melakukan penjurusan yang lebih khusus di sini dan menamakan yang lebih jelas. Baik, kita kembali pada kurikulum. Ini kelas 10 ya, kelas 10 IPA. Kemudian ini kelas sipil dirasat lihat pelajaran umum sangat sedikit sekali ya. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sisanya ada. Kemudian ini pelajaran IPS ya, kurikulum IPS. Dan pelajaran umumnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan di kelas itu. Diharapkan bahwa terarah ke perguruan, insyaallah. Masalah penjurusan yang ada di 10 tahun depan. Baik. Jika ada pertanyaan nanti di akhir, Herman. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan ini terkait masalah pertanyaan terkait masalah jurusan ini. Silakan nanti ditanyakan di akhir. Syukur jazakumullah khairan. Ya, afwan. Jazakumullah khairan pada Ustaz Sufiani atas pemaparan daripada program jurusan dan keunggulan. Kemudian selanjutnya nih nanti akan sebelum kita masuk ke alur pendaftaran alih jenjang, kita akan simak terlebih dahulu ya, yakni pemaparan singkat dari kurikulum SMA Al Ustadz Gufron hafizahullah taala. Ustadz Sufiani mohon dijadikan host. Ustadz Gufron ingin melakukan share ya. Waktu dan tempat yang silakan untuk Ustadz Gufron. Iya, di awal dia bilang tadi itu sesuai akad di awal. Anak yang masuk di SMP itu dibebaskan, yang lanjut ke SMA itu dibebaskan semua. Minta tolong di unmute dulu untuk peserta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada rapor yang sudah mengarahkan jalannya kegiatan rapat ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Umi Abi yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara paparan hari ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait tadi ya, pemaparan dari kurikulum terkait penjurusan dan alur bagaimana penjurusan ya. Yang pertama terkait dengan penjurusan di jenjang SMA. Di jenjang SMA itu ada 3 jurusan ya, ada 3 jurusan. Kalau secara Diknasnya ada 3 jurusan. Yang pertama jurusan MIPA atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kedua jurusan Bahasa. Dan yang ketiga jurusan IPS. Nah, sebentar nanti saya paparkan dulu untuk PPT-nya. Afwan, bisa sebentar.
Jadi untuk yang pertama ya, untuk jurusan ini di jenjang SMA tadi ada 3, jadi jurusan IPA, IPS dan bahasa. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Sufyani, untuk jurusan bahasa kalau di Ma'had itu penamanya di Rosat Islamiyah, ya. Kalau di Ma'had penamanya di Rosat Islamiyah. Adapun nanti kalau secara kediknasan nanti kita masukkan ke jurusan bahasa. Adapun nanti muatan mata pelajaran yang di jurusan di Rosat Islamiyah itu nanti mungkin konsentrasinya lebih banyak fokus ke pembelajaran di bahasa Arab begitu. Jadi sedikit ada perbedaan ya. Kalau di jurusan di Rosat Islamiyah nanti ya, nanti kalau di kediknasannya nanti dimasukkan ke jurusan bahasa. Tetapi muatan materinya tidak sebanyak ya yang seharusnya. Kalau di jurusan bahasa mungkin nanti yang nanti dimasukkan ke di Rosat Islamiyah hanya dimuat kalau materi dari Diknasnya hanya bahasa Arab yang Diknasnya, kemudian bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Adapun selebihnya nanti lebih banyak konsentrasinya ke konten materi-materi yang terkait dengan ilmu diniyah dan ilmu bahasa Arab begitu. Ini yang perlu kita pahamkan bersama, bahwa untuk di Al-Minhaj itu nanti penamaannya adalah di Rosat Islamiyah. Adapun secara kediknasannya nanti dimasukkan ke jurusan bahasa. Kemudian yang kedua jurusan IPS. Ya, untuk kedua jurusan IPS. Untuk jurusan IPS nanti konsentrasinya ya belajar ilmu-ilmu sosial. Materi pelajaran ekonomi, geografi, sosiologi, dan sejarah. Tapi tetap nanti muatan kurikulum dari Ma'had akan banyak begitu. Untuk materi dari Ma'had akan tetap ada banyak, cuma lebih porsinya mungkin agak berbeda dengan jurusan bahasa di jurusan di Rosat Islamiyah begitu. Kemudian yang ketiga yaitu jurusan matematika, fisika, kimia dan biologi. Yang tadi ditanyakan dari salah satu minat di dan elektronik ya atau ke IPS nanti ada peminat ya, tes peminatan nanti alurnya yang pertama ya tes peminatan itu ada alurnya sama alur angket yang diberikan nanti ke wali murid ya, alur angket yang diberikan wali murid. Yang kedua jalur tes ya, jalur tes diagnostik yang nanti dari hasil tes diagnostik ini nanti akan menentukan hasilnya nanti apakah layak untuk dimasukkan ke jurusan MIPA atau IPS atau ya MIPA ataupun IPS. Dan hasil tes diagnostik ini nanti insya Allah akan kita laksanakan ini, di mana hasil tes diagnostik akan memberikan penjelasan ya, nanti akan menunjukkan bahwa si Fulan ya atas nama siswa itu nanti akan terbaca kemampuan dari hasil tes diagnostik ini nanti akan diberikan keputusan apakah anak ini akan dimasukkan ke jurusan MIPA atau jurusan IPS. Nah, jadi nanti Abu nanti tidak bisa memaksakan si anak ya,
meskipun kehendak dari orang tua mungkin menginginkan anaknya masuk ke jurusan jam namanya 10 MIPA gitu ya. Tapi ketika hasil dari tes diagnostik nanti ternyata lebih cocoknya untuk ke jurusan IPS, maka Umu dan Apu mohon kesediaannya untuk merelakan anaknya masuk ke jurusan petugasnya IPS. semua Gitu. Nah. Sebaliknya Kasih tahu mungkin kalau pas ada sebuah kasus ya, hasil dari tes diagnostiknya seorang anak dia mampu di MIPA, tetapi dia memiliki minat ingin mengambil jurusan ekonomi atau jurusan sosial, maka mohon kesediaannya untuk Umu ya, untuk aku untuk memberikan kerelaannya anaknya itu untuk mengambil IPS gitu. Meskipun hasil dari tes diagnostik nanti bagusnya ke MIPA begitu. Insya Allah nanti kita akan selenggarakan ya untuk tes diagnostiknya nanti siang. Hasilnya nanti ada penjelasan detail dari psikotes tersebut, nanti akan kita IQ-nya berapa, kemudian prosentase kemampuan berapa, berbagai berapa, kemudian sampai nanti ditentukan pasnya berbeda sebelah mana begitu ya. Kemudian gaya belajarnya contohnya seperti apa, itu hasilnya nanti kalau akan dipaparkan nanti. Ini contoh ya, contoh sebuah hasil tes ya, contoh hasil tes diagnostik. Anggapnya ini namanya Alika ya. Kemudian di jenjang SMP hasil tes diagnostik ini menunjukkan ya IQ yang diperoleh si Alika senilai 122. Ini IQ termasuk superior gitu ya, atau cerdas gitu. Di sini terbaca nanti ya kemampuan si Alika ya. Ternyata di bidang otak kirinya ya, atau otak kirinya itu mendominasi 52,99%, sementara untuk otak kanannya 47,01. Nah, ini dari hasil tes ini berarti si Alika dia memiliki kemampuan lebih. Kalau kemampuan lebih di otak kiri, dia memiliki kemampuan untuk menghitung begitu. Ya, ini bukan berarti kemampuan otak kanannya itu tidak cerdas, enggak, tetapi dia memiliki kelebihan ya, ada rek kan ya, tulisan rek. Untuk melakukan penjurusan, maka alangkah baiknya melihat poin ini, lihat poin 52 ini, karena dia lebih menonjol daripada otak kanannya. Ini contoh hasil tesnya ya, umpamanya dari hasil tes tadi Alika nilai logika matematikanya nanti hasilnya 61%. Kemudian ternyata nilai bahasanya sekian, nilai intrapersonalnya sekian, kemudian nilai visual ruangnya sekian. Nah, dari hasil ini nanti akan dijadikan sebagai acuan. Akan dijadikan acuan apakah Alika itu nanti akan dimasukkan ke IPA atau ke jurusan IPS begitu. Ini acuannya dari sini, dari hasil tes diagnostik ini. Hasil tes ini juga nanti akan membantu ya tentang karakteristik dari kepribadian si peserta nanti. Nanti akan dibantu. Ternyata karakteristik dari yang didapat dari anak ini tesnya seperti ini. Contoh ya, tidak saya bacakan satu persatu. Ini contoh hasil ya dari analisa. Karakternya seperti ini. Cocoknya seperti ini. Nah, ini saran dari hasil ini ya, setelah dilakukan tes diagnostik nanti akan diberikan saran sesuai dengan hasil tesnya. Ini contoh saran yang diberikan dari si penguji ya. Ini hasilnya seperti ini. Contohnya berdasarkan hasil tes yang dilakukan. Nah, bahkan kami akan membantu sampai teknik gaya belajarmu akan dijelaskan. Anak ibu mungkin tidak tahu selama ini gaya belajarnya seperti apa, cocoknya begitu ya. Apakah harus dengan suasana yang hening atau dengan cara visual atau dengan cara
yang lain, maka di sini dari hasil tes ini nanti akan diketahui yang cocok itu gaya belajar seperti apa, sehingga nanti hasilnya diharapkan lebih maksimal ya, dengan tahu kita potensi anak ibu nanti ya, dengan tahu potensinya, tahu gaya belajarnya yang tepat seperti apa, maka diharapkan nanti akan mendapatkan hasilnya lebih. Sampai di sini juga dijelaskan contoh saran posisi duduknya di mana. Kalau tadi contohnya Alika, dia lebih cocoknya duduknya di tengah, ya di ruang kelas tapi di tengah. Ini contoh saran yang bisa diajukan. Jika nanti diikutkan ke lomba ya, atau ke perlombaan, maka saran yang bisa diajukan adalah bisa masuk ke lomba science atau IPA. Contoh ya, contoh hasil dari tes diagnostis ini akan bisa nanti memberikan saran terkait penjurusan, apakah nanti ditempatkan di MIPA atau di IPS, termasuk di bahasa sebenarnya ya, apakah nanti cocok atau tidak. Kalau ternyata minatnya ibu atau umum, Ustaz Gufron, punten, suaranya kecil Ustaz. Afwan, suaranya bisa diperbesar. ya makasih Ustadz. Jadi hasil dari tes ini ya, hasil dari tes ini insya Allah akan lebih objektif. Lebih objektif, nanti akan memberikan gambaran tentang sebenarnya potensi anak umum, anak abu itu nanti di mana. Apakah potensinya di bidang hafalan, atau di bidang numerik, atau di bidang yang lain. Itu nanti akan bisa membantu, ya, akan bisa membantu dari hasil tes ini. Meskipun umum mungkin menginginkan anaknya masuk ke MIPA umpamanya ya, karena ingin masuk ke jurusan MIPA karena ada cita-cita nanti setelah lulus ya ingin kuliah di jurusan umpamanya teknik. Tapi kalau hasil tes diagnostiknya tidak mendukung atau tes diagnostiknya itu tidak sesuai hasil yang diharapkan, maka mohon maaf mungkin kami akan mengarahkannya ke jurusan IPS begitu, sesuai dengan hasil tes ini. Ini contoh ya, contoh tes hasilnya seperti ini. Seorang anak ditentukan jurusannya ke MIPA atau ke IPS itu bukan karena kemauan guru, tetapi hasil dari tes ini. Mudah-mudahan ini lebih objektif dari harapan semuanya, gitu ya. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan terkait penjurusan. Nanti jadi alurnya pertama kita akan lakukan angkat dulu ya, angkat ke ibu, ke Umu, dan ke Abi terkait penjurusan. Tetapi nanti hasil berikutnya tetap kita akan lakukan tes ini ya sebagai pengukur. Hasil tes ini nanti akan menentukan apakah sesuai dengan harapan ibu atau tidak. Kalau tidak sesuai maka mohon maaf, inilah hasil yang harus dipaparkan begitu. Mudah-mudahan itu sesuai ya, sesuai dengan minat anak, kemudian minat orang tua dan minat minat orang tua, minat anak begitu. Ini contoh, insya Allah hasilnya lebih valid, lebih objektif dari sekedar menerka-nerka. Mungkin selama ini si siswanya menginginkan jurusannya jurusan bahasa, tetapi hasil tesnya memiliki kelemahan di bahasa. Nah, maka akan kita arahkan sebaiknya masuk ke jurusan lain sesuai dengan yang ada, yaitu jurusan IPS, MIPA atau yang bahasa begitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ya, ada lagi Ustaz Gufron? Kemudian yang berikutnya ya tadi ya yang terkait dengan jurusan tadi, yang pertanyaan dari salah satu peserta. Ustaz Gufron, Afwan, suaranya bisa dinaikkan Ustaz, volumenya Ustaz, nggak kedengar. Ya, terkait tadi ya dengan penjurusan ya yang tadi ya yang ditanyakan ada berapa jurusan. Kalau di jenjang SMA itu ada 3, secara kediknasannya ada 3. Yang pertama jurusan MIPA, yang kedua jurusan bahasa ya, jurusan bahasa, dan yang ketiga jurusan. Nah ya, ada 3 jurusan. Nanti 3 jurusan ini nanti ditawarkan ke peserta didik dan harapannya minat anak sesuai. Tetapi kalau tidak sesuai maka kita akan lakukan tes ini ya sebagai pengukur yang lebih objektif begitu.
Mungkin itu yang bisa disampaikan. Apakah ada pertanyaan, Ibu? Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan Ustaz Gufron. Ya, nanti insya Allah kita akan buka sesi tanya jawab di akhir acara setelah pemaparan Ustaz Zainul Arifin ya. Ya, sesi tanya jawab insya Allah akan kita buka nanti di sesi terakhir Bapak dan Ibu semuanya. Sekarang untuk menghemat waktu kita akan masuk ke agenda terakhir, yaitu pemaparan dari Ustadz Zainul Arifin kaitan dengan alur penerimaan alih jenjang ya, bagaimana prosedur dan lain sebagainya. Anda serahkan kepada Ustadz Zainul Arifin untuk waktu dan tempat, kami persilahkan. Naam, syukron, jazakallahu khairan kepada moderator Al-Ustadz Suherman, Kepala Sekolah SMP. Alhamdulillah, hamdan kasiran, thayyiban mubarakan fih, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, la nabiyya wa la rasula ba'd. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga dengan bersilaturahmi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya dan kepada orang-orang yang istiqomah pada kebenaran Allah. Bapak Ibu yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan ini, pada acara sosialisasi tentang pendaftaran alih jenjang dan PSB secara umumnya, kita akan jelaskan secara umum dulu, gitu ya. Pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022 sampai 2023 ini, insya Allah secara umum kita akan mulai bulan Oktober. Ya, untuk gelombang pertama kita akan mulai sekitar tanggal 4 Oktober sampai dengan tanggal 3 Januari tahun 2003. Itu untuk gelombang pertama. Sedangkan tesnya insya Allah kita akan tes sekitar setiap bulan atau setiap akhir bulannya di bulan Oktober, November, dan Desember. Itu yang penerimaan dari luar. Mungkin kalau ada tetangga yang daftar, ya insya Allah buka di bulan Oktober sampai tanggal 3 Januari untuk gelombang untuk gelombang pertama. Sedangkan gelombang kedua, umum yang semoga Allah rahmati, gelombang kedua ini insya Allah kita akan buka di 9 Januari sampai dengan 9 Maret. Itu untuk gelombang kedua. Jadi kalau tahap pertama, gelombang pertama belum terpenuhi pendaftarannya atau pesertanya nanti. Dan adapun tesnya ini sama, gelombang kedua ini setiap akhir bulan nanti kita tes untuk memudahkan panitia. Dan sedangkan untuk pendaftaran ini ya mengenai alih jenjang, karena alih jenjang ini tidak seribet atau sesusah proses pendaftaran dari luar, gitu ya. Alih jenjang, untuk pendaftaran alih jenjang untuk tahun ini, insya Allah kita akan, karena sudah ada sudah di share link untuk kelanjutan daripada alih jenjang, insya Allah pendaftaran yang online bisa, offline juga bisa nanti. Pendaftarannya nanti kita akan kirim link gitu ya, link untuk mengisi mungkin data pribadi gitu ya, data-data anak-anak yang melanjutkan gitu kan. Mekanismenya tesnya pun tesnya nanti ada pun tes khusus alih jenjang. Tesnya nanti seperti yang dipaparkan oleh kepala sekolah, oleh bagian kurikulum. Nanti tesnya ini hanya ada tes kejuruan, ya, hanya ada tes kejuruan, yaitu jurusan apa yang nanti Ananda minat
dan berdasarkan minat dan berdasarkan kemampuan. Nah, jurusannya ini ada 3 seperti yang dipaparkan oleh bagian kurikulum tadi. Ada jurusan IPA, ada IPS, dan ada bahasa. Untuk tes kejurusan ini kita akan bekerja sama dengan Primagama, gitu ya, Primagama. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Gufron nanti, detailnya itu ada gitu kan, hasilnya itu ada. Jadi anak ini sesuai dengan kemampuan dan kemampuannya gitu ya. Jadi diarahkan gitu ya. Adapun sebelum-sebelumnya kan banyak yang request gitu ya, yang mau minta jurusan IPA tapi kemampuannya hanya di IPS misalnya, atau kemampuannya maunya di dinia tapi tidak mampu secara bahasa Arab dan lain sebagainya. Jadi insya Allah tahun ini kita terus benahi ya, setiap tahunnya terus kita benahi penerimaannya dan lain sebagainya. Untuk tes kejurusan ini nanti kita serahkan ke bagian kurikulum, kita kerjasama gitu ya dengan Primagama dan panitia nanti untuk tesnya. Dan insya Allah nanti akan lanjutannya informasinya untuk tes kejurusan ini nanti akan kita buatkan link khusus untuk ahli jenjang mengenai tesnya, hasilnya, dan segala hal kejurusan yang diperoleh, yang diminati nanti, yang akan oleh santri itu tadi nanti akan diumumkan di grup nanti. Nanti ada grup khusus untuk untuk santri baru, baik itu santri baru dari luar maupun santri baru dari ahli jenjang ini. Jadi Abu Umu yang dirahmati oleh Allah, untuk ahli jenjang ini kami prioritaskan. Jadi kami dahulukan tesnya ini dari awal. Jadi awalnya ini tes ahli jenjang ini, tes peminatan jurusannya ini kita awalkan. Nah, jadi setelah ahli jenjang ini sudah positif masuk ke jurusan-jurusan itu tadi, ada IPA, IPS dan lain sebagainya, baru nanti kita akan buka pendaftaran dari luar. Di jenjang prioritaskan dulu. Jadi kita harapkan nanti setelah kita sebarkan link untuk pendaftaran nanti Bu Umu ya, karena tetap kita ada link pendaftaran biar kita bisa tahu yang masuk itu berapa, yang melanjutkan itu berapa, siapa saja orangnya, seperti itu biar kita atur. Jadi nanti mohon gitu ya Abu Umu yang kiranya yang belum isi link kemarin bisa mengisi lagi nanti ya, atau mungkin ada yang lupa atau lain sebagainya. Ya, setelah ada tes ini, setelah kita lakukan tes dan kita tutup, mau masuk gitu ya. Jadi untuk ahli jenjang ini memang kita dahulukan dan susah untuk menyusul gitu ya, karena kita akan menerima dari luar ya. Tentunya dari luar ini lebih banyak tentunya ya. Mungkin itu saja untuk tentang alurnya nanti Abu Umu ya, nanti akan kita jelas lebih rinci lagi. Sedangkan untuk penerimaan ini Abu Umu, untuk penerimaan tahun 2002-2003 ini, SMP total penerimaan kita 105 putra, 105 putri. Sedangkan SMA ini kita bagi 3 jurusan seperti yang dijelaskan tadi. Ada jurusan IPA. IPA ini kita butuh 35 putra, 35 putri. Tidak lebih, tidak kurang. Jadi ya, karena sesuai dengan jumlah kelas. Makanya kita atur sedemikian rupa ini biar tidak ada ya sudah penuh kelasnya, tiba-tiba wah saya mau daftar atau melanjutkan. Nah, ini yang susah bagi kita, susah penempatannya, susah asramanya, susah kelasnya. Nah, untuk IPS sekitar 35. Jadi 35 IPS, 35 IPA sama putra-putri. Sedangkan bahasa, jurusan bahasa atau jurusan dinia ini sekitar 35. Jadi totalnya 105 putra, 105 putri. Jadi ini kita tidak bisa menambah gitu ya. Jadi harapan besar kita bagi ahli jenjang, karena ini kursi ini kita prioritas kepada ahli jenjang agar segera gitu ya, segera untuk mendaftar dan lain sebagainya. Gitu. Itu poin 2. Sedangkan poin 3 untuk biaya gitu ya Abu Umu, karena ada tes kita bekerja sama dengan Primagama, ya tentu ada biaya administrasi dari Primagama itu tersendiri dan panitia gitu ya. Untuk biaya tes kejurusan gitu ya, biaya tes kejurusan ini untuk penempatan IPA dan IPS-nya itu tadi, setelah kita diskusikan dengan kepala sekolah dan teman-teman panitia,
Untuk ahli jenjang itu sekitar ya tes kejurusan gitu ya. Biaya tes kejurusan sekitar 200.000 ya. Dan ini kita alokasikan 200.000. 200.000. Nanti 400.000 gitu ya. Afwan Ustadz, mohon diulang Ustadz. Putus-putus. Tolong diulang lagi Ustadz biar lebih jelas. Oh, maaf Abu Umu, tadi ada kesalahan. Untuk kita ulangi Abu Umu, untuk biaya tes kejurusan untuk penjurusan ini sekitar 200.000. Dan ini untuk kita alokasikan untuk tes itu tadi, tes dari Primagama itu, dan penentuan jurusannya ya, sekitar 200.000. Yang selanjutnya untuk biaya daftar ulang ahli jenjang. Untuk ahli jenjang ini, Abu Umu, tidak ada uang pangkal seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya itu angkatan-angkatan sebelumnya itu ada uang pangkal biasanya ya, membayar uang pangkal sekitar 50% dari total gitu ya, dari total keseluruhan. Misalnya keseluruhan ini 25 juta maka 50%-nya. Tapi untuk tahun ini karena sudah kita include tahun sebelumnya gitu ya. Untuk tahun ini daftar ulangnya sekitar 6.500.000 ya, 6.500.000. Untuk perincian daripada daftar ulang ini, yang pertama ya untuk bahan seragam ini 3 pasang insya Allah, kisaran 600.000 untuk bahan seragam. Yang kedua fasilitas kamar ini ya seperti kasur, kita akan yang baru gitu ya, untuk kasur dan lain sebagainya, kisaran angka 2 juta lebih ya. Selanjutnya buku, untuk buku sekitar 1.200.000 untuk buku. Untuk buku yang ada buku dinia dan buku pelajaran umum gitu ya. Sedangkan SPP, untuk SPP bulanan sudah include ya, 2 juta untuk bulan Julinya. SPP bulanan, SPP bulan Juli 2 juta. Eskul sekitar 700, jadi totalnya sekitar 6.500.000. Untuk daftar ulang ini, Abu Umu, ini menjadi syarat untuk melanjutkan gitu ya, melanjutkan pembayarannya sih diusahakan untuk melunaskan di awal gitu ya, karena pembayaran ini untuk uang daftar ulang ini akan kembali kepada santri gitu ya, seperti kasur, ranjangnya, buku, yang semuanya itu tidak bisa diundur gitu ya. Itu untuk biayanya. Gitu. Jadi mungkin itu saja Abu Umu yang dapat kami ada untuk nanti tes dan ya tes kejurusan. Nanti kita akan informasikan secara detail di link pendaftaran atau di di grup ahli jenjang nanti ya. Mungkin itu saja. Aku qouli hadza. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa di sesi akhir gitu ya, bersama moderator. Mungkin itu saja dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfir innallaha ghafurur rahim. Wal akhir wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.